PS selaku Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universitas. Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal, Joko Sutrisno, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara dugaan korupsi penjualan aluminium tahun 2018 hingga 2024. Arif mengatakan tersangka diduga secara bersama-sama bermufakat dengan tersangka lain yang telah lebih dahulu ditahan. Pemirsa, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan, dengan rekan Anugrah. Silakan laporan selengkapnya. Ya baik, Nurma dan Tribuners, semalam memang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan lagi ya terhadap tersangka baru dalam kasus penjual belian aluminium oil atau aluminium yang bersumber dari PT Inalum yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bekerja sama dengan PT Pasu yang pada kasus ini kemudian terjadi gagal bayar yang kemudian membuat PT Inalum mengalami kerugian sebesar 133 miliar rupiah. Nah, semalam Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemudian melakukan lagi penahanan terhadap satu tersangka baru yang merupakan dari pihak PT Pasu, yaitu merupakan Direktur Utama dari PT Prima Alloy Steel Universal atau Pasu, Joko Sutrisno, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Sumatera Utara pada hari Selasa 13 Januari 2026. Nah, memang Joko sendiri merupakan tersangka kedua yang sebelumnya di mananya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu dari PT Inalum sendiri sebagai perusahaan negara yang dianggap merugikan pemasukan negara atau penerimaan negara dari aluminium yang dijual oleh PT Inalum kepada PT Pasu. Nah, terkait proses penyelidikan ini, Nurma, memang kasus ini sudah ditelusuri sejak jauh-jauh hari oleh Kejaksaan Agung, yang dimana kemudian meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pendalaman terhadap adanya kerugian negara, yaitu dengan antara PT Inalum dengan PT Pasu, di mana kasus atau persoalan ini bermula dari adanya perubahan skema pembayaran pembelian aluminium yang seharusnya berupa pembayaran secara cash atau uang di muka, ini kemudian berubah skema menjadi dokumen agen atau secara pembayaran selama 18 bulan dari yang biasanya dilakukan setiap penjualan aluminium itu harus dibayar. Kemudian ada tenggat waktu yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak tentang penjual belian aluminium ini. Nah, namun ketika terjadinya perubahan skema pembayaran ini dari pembayaran cash menjadi kredit, yaitu selama 180 hari, ini kemudian membuat PT Pasu yang merupakan pihak swasta ini mengalami gagal bayar ya, terhadap aluminium yang sudah dibeli dari PT Inalum. Dari jumlah perhitungan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ini terdapat 8 juta US dollar, atau jika dikompensasikan menjadi rupiah itu ada sekitar 133 miliar rupiah yang kemudian sampai saat ini belum dibayarkan dari proses jual beli aluminium yang terjadi antara PT Inalum dengan PT Pasu. Nah, memang terhadap para tersangka ini dijerat dengan pasal sangkaan pasal 2 subsidiar 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 ini tentang pemberantasan korupsi. Nah, memang sampai sejauh ini pihak dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah dari proses skema perubahan pembayaran ini para terdakwa atau maksudnya tersangka ini menerima uang atau
ada pihak-pihak lain yang kemudian menggunakan perubahan skema pembayaran ini untuk mencari keuntungan. Nah, ini memang yang masih ditelusuri lebih jauh dan penyidik memastikan prosesnya akan terus berlangsung dan tentu akan ada pihak-pihak lainnya yang nantinya akan diminta pertanggungjawabannya bila ditemukan adanya keikutsertaan dalam kasus korupsi ini. Begitu, Norma. Baik, terima kasih rekan Anugrah dan selamat bertugas kembali. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada saat ini kembali menetapkan satu orang tersangka dalam perkara tersebut atas nama JS selaku Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal atau PT PASU. Penetapan tersangka tersebut merupakan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di mana sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2025 dan 22 Desember 2025, penyidik telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka dalam perkara yang sama. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada penjualan aluminium alloy oleh PT Indonesia Aluminium Inalum kepada PT Prima Alloy Steel Universal yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana tim penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup yang mengakibatkan kerugian negara pada PT Inalum yang diperkirakan mencapai 8 juta US dollar, yang jika konversi dalam rupiah saat ini diperkirakan mencapai 133 miliar 496 juta rupiah. Dan untuk kepastian nominal kerugian negaranya saat ini masih dalam proses penghitungan. Atas perbuatan tersangka tersebut dijerat dan disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 603, 604, junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun setelah pemeriksaan kesehatan kepada tersangka serta ahli subjektif, penyidik pidana khusus kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka dengan surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor PRIN 01-L-2-FT-2-1-1-2026 tanggal 13 Januari 2026 dengan perintah melakukan penahanan untuk 20 hari pertama di Rutan Kelas 1 Tanjung Medan. Tim penyidik menegaskan saat ini akan terus bekerja melakukan pendalaman dan jika ditemukan adanya keterlibatan orang atau pihak lain, baik perorangan maupun korporasi, tentu akan melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan teman-teman semua dan mengucapkan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.